Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخواني في الله عزل الله وإياكم. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mempelajari agama Allah, untuk bersama-sama meningkatkan keilmuan dan insya Allah juga akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini merupakan kesempatan yang sangat berharga, kesempatan yang nilainya itu mahal sekali, karena perkumpulan ini merupakan perkumpulan yang luar biasa, perkumpulan yang menjadi kebanggaan para malaikat-malaikat Allah dan juga sarana mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kumpulnya kita di sini ini sangat memberi manfaat dunia dan akhirat. Ini lebih berharga daripada kita kumpul dalam perkumpulan-perkumpulan yang tidak ada ilmu di dalamnya, yang tidak ada usaha atau upaya peningkatan iman di dalamnya. Ini perkumpulan yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, majtama'a qaumun, ya, tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam riwayat fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah Allah, tapi di dalam riwayat yang lain tidak ada keterangan fi baitin min buyutillah. Mereka berkumpul yatluna kitab Allah, untuk membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan sakinah. Apa sakinah itu? Ketenangan. Ya, Allah turunkan sakinah di dalam hati mereka, dan ketenangan itu yang kita cari. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah limpahkan rahmat kepada mereka. Wa haffathumul malaika, dan perkumpulan itu dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut nama orang-orang yang ada dalam perkumpulan tersebut di sisi Allah. Jadi luar biasa, malaikat datang, duduk dengan malaikat, mendapatkan pujian, mendapatkan sakinah, mendapatkan rahmat, dipuji oleh Allah. Kita kalau dipuji oleh manusia itu bangga, apalagi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkumpulan yang tidak ada ruginya antum, ya. Terlebih lagi sudah datang ke sini, bisa main, ketemu sahib, dapat yukulan, dapat gahwa, ya salam. Dunia akhirat, ya, fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, ketemu sahib kebaikan, niatkan untuk menjalin ukhuwah, jangan niat untuk ngerumpi. Ketemu sahib, ketemu kawan, ya, banyak kebaikan daripada kita berada di tempat-tempat yang gak jelas, yang tidak memberikan manfaat apapun. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, ana lihat Masya Allah banyak wajah-wajah baru, ya, karena ini sebagaimana disebutkan, ini pertemuan yang kedua
Waalaikumsalam. Kedua, masalah akhlak ini, pertemuan yang pertama, kedua, atau pertemuan yang pertama dalam bab akhlak ini, saya tidak, saya lihat di sekarang ini banyak wajah-wajah baru, alhamdulillah, ya, teman-teman dari SMP, SMA ya. Nah, masya Allah, dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Umar, kedepannya nanti perlu diajak kawan-kawan kita. Ya, jadi ada waktunya kita kumpul untuk main basket, main bal-balan, itu penting buat olahraga. Tapi ada saatnya kita kumpul untuk mendapatkan ilmu. Itu kalau kumpul untuk mendapatkan ilmu itu tidak bisa ditawar-tawar. Jadi itulah kita dapat semuanya. Kumpul untuk olahraga khair, bagus. Juga jangan sampai hanya olahraga tok, tapi juga untuk mendapatkan ilmu. Ya, ada perkumpulan, kita belajar, atau nanti insya Allah akan dibuat perkumpulan, pertemuan untuk diskusi, antum datang, ya. Itu semua demi kebaikan kita fid dunya wal akhirah. Masya Allah, ini antum sudah ada tempat, sudah ada wadah, ya. Ini mari dimanfaatkan. Tidak ada ruginya kita duduk di malam hari ini. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Sebagaimana yang antum ketahui bahwa ana insyaallah akan menyampaikan tema tentang akhlak dan adab. Ya. Dan literatur utama yang ana pakai itu adalah kitab Mawsu'atul Akhlaq, ya, ensiklopedia akhlak, terjemahannya itu. Insyaallah ini menjadi literatur utama. Wallahu alam ini buku sudah terjemahkan apa belum, namun juga nanti akan ana ambil dari buku-buku yang lain. Dan tema akhlak ini merupakan tema yang sangat penting, sangat-sangat penting. Kenapa? Karena Islam itu adalah akhlak. Inti dari ajaran Islam itu adalah akhlak. Kalau orang Muslim, kalau dia membawa nama Islam, dia harus membawa akhlak yang mulia. Tanpa akhlak seseorang itu tidak ada nilainya. Tanpa akhlak keislaman seseorang itu tidak dianggap baik. Keimanan seseorang tidak dianggap baik. Adab akhlak ini yang memang dari dulu sangat diperhatikan. Bahkan ulama-ulama kita, mereka sebelum belajar ilmu, mereka belajar adab terlebih dahulu. Begitu pula anak-anak mereka sebelum sebelum diajarkan atau sebelum dimasukkan ke madrasah untuk belajar ilmu, mereka disuruh untuk menemani atau duduk di majlis-majlis para ulama. Untuk apa? Belajar adab dulu. Belajar adab, kemudian belajar ilmu, sehingga ilmunya akan beradab. Ada orang belajar ilmu tidak belajar adab, jadi sombong, angkuh, arogan. Justru ilmunya dibuat untuk merusak, merendahkan orang, menghina, mengadu domba, karena tidak punya adab, dia tidak belajar adab. Kembali kepada adab, saya katakan Islam itu adalah adab. Islam itu adalah akhlak. Dan nilai kita itu ada pada akhlak kita. Kemuliaan kita ada pada akhlak kita. Dari sini kita perlu betul-betul mengetahui adab-adab Islami, akhlak Islami, dan tidak saja nanti kita belajar, kita tahu, tapi tujuan dari ilmu, tujuan dari pengetahuan apa? Amal, dipraktekno, kita jalankan. Ya, mungkin kita sudah pernah mendengar tentang adab-adab Islam, tapi kita orang ini semua butuh untuk diingatkan kembali. Kita orang semua ini butuh diingatkan kembali. Itu salah satu fungsi majelis ta'lim. Fungsi kita bertemu dalam rangka mempelajari agama Allah. Di antara fungsinya adalah tadzkir, mengingatkan. Ya. Kadang kita tahu tapi lupa, atau kadang kita tahu tapi belum memberi belum memberi pengaruh yang kuat dalam sikap dan perbuatan kita. Itu perlu, ilmu itu betul perlu untuk diulang-ulang.
Langsung saja, sebelum saya masuk langsung kepada adab-adab, di sini ada muqaddimat, ada pendahuluan-pendahuluan yang perlu kita fahami tentang atau yang berkaitan dengan akhlak dan adab. Mungkin sebagian sudah pernah saya sampaikan di pertemuan pertama, tapi pertemuan pertama tentang akhlak ini berapa bulan yang lalu, Ustaz? Sebelum Februari, ya terlalu jauh. Jadi mungkin perlu diulang sedikit lah. Ya. Kita orang jangan 3-5 bulan ya. Pelajaran kemarin kadang lupa sekarang. Sahih walala? Iya. Ya, bukan kemarin. Tadi kadang-kadang lupa. Ya. Jadi memang itulah kata Imam Ibnu Jauzi, manusia itu perlu selalu diingatkan. Karena nasihat itu kata beliau seperti pecut. Orang itu kalau dipecut, rasa sakitnya itu hanya sebentar. Setelah itu hilang. Ya, nasihat itu seperti itu. Terkadang dia tertanam di dalam benak kita itu hanya beberapa saat kemudian hilang. Perlu dipecut lagi. Nah, tapi pecutnya bukan pakai alat, bukan pakai pecutan. Ada muqaddimah yang perlu kita fahami, pendahuluan. Yang pertama tentang apa itu akhlak. Ma huwal akhlak. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya ke antum, ma huwal akhlak? Akhlak itu apa? Ini pertanyaan buat antum. Wasaji wa taba' wal muru'ah wad din. Itu kebiasaan, tabiat, perilaku. Akhlak mufradnya, bentuk tunggalnya itu khuluq. Khuluq akhlak. Khuluq itu perilaku. Namun secara istilah ada tambahan dari apa yang tadi sudah dijawab. Dia tidak hanya perilaku ya. Tapi dikatakan sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Jurjani, ibaran hay'ati lin nafsi rasikhah tasduru anha al-af'al bisuhula wa yusrin min ghairi haja ila fikrin wa rawiyah. Man yutarjim? Siapa yang bisa nerjemahkan? Ibarah an hay'ati lin nafsi rasikhah tasduru anha al-af'al bisuhulatin wa yusrin min ghairi haja ila fikrin wa rawiyah. Ya, ada ya. Yang bisa nerjemahkan siapa? Selain Ustaz Fathia. Dia belajar bahasa Arab. Ini sebetulnya belajar bahasa Arab kabeh. Ibaran hay'alin nafsil rasiyah. Jadi perangai yang ada di dalam jiwa manusia, rasikhah. Apa rasikh itu? Rasikh itu apa? Yang kuat, yang tertanam kokoh. Yang mana dari perangai tersebut muncul perbuatan yang dilakukan dengan mudah, tanpa perlu pertimbangan, tanpa perlu pemikiran. Artinya apa? Perangai tersebut sudah betul-betul tertanam di dalam dirinya, sehingga memunculkan perbuatan yang perbuatan yang mudah, yang perbuatan itu dia lakukan dengan mudah. Fahimtum? Itu namanya akhlak. Saya kasih contoh. Orang kalau disebut punya akhlak jujur, akhlaknya hari ini jujur, akhlaknya orang itu jujur, dia pantas disebut jujur, akhlaknya jujur kalau kejujuran itu dia lakukan secara atau dia lakukan dengan mudah, spontan, tanpa pertimbangan, tanpa pemikiran, dan dimanapun, kapanpun dia jujur. Fahim tuh? Berarti dia jujur. Orang itu memang punya akhlak jujur. Tapi kalau dia jujur, mau jujur dia pertimbangan iki manfaati buat anak apa yo, le ana jujur iki yo. Itu pertimbangan dia, mempertimbangkan dulu.
ini bukan orang yang, atau dia belum memiliki akhlak kejujuran. Faham tuh? Orang yang punya akhlak dermawan, seseorang itu bisa dikatakan dermawan kalau dia infak, mendermakan hartanya itu tanpa gemeter dulu tangannya. Kan ada orang mau infak itu gemeter dulu, ya. Tahu maksudnya gemeter dulu, bukan stroke ya. Apa gemeter dulu itu? Abot, lu, ya. Itu dia mikir dulu. Padahal infak fisabilillah. Kecuali kalau dia berpikir ini fisabilillah apa fisabilillah syaitan. Ya. Tapi ini jelas fisabilillah. Orang yang punya akhlak dermawan langsung keluar, serut. Tapi kalau gemeter dulu seperti orang stroke atau seperti orang Parkinson ya, berarti dia berarti kedermawanan itu belum menjadi akhlaknya. Faham tuh? Jadi sesuatu yang tertanam di dalam, sudah melekat di dalam diri kita. Kalau sudah melekat itu fi kulli makan wa fi kulli zaman huwa. Di setiap waktu, di setiap tempat, ya dia seperti itu. Kalau dia akhlaknya jujur, dimanapun jujur dia. Tapi kalau jujurnya Senin Kemis, belum dikatakan punya akhlak jujur. Ya. Kadang jujur, sering bohong. Kadang infak, tapi sering kali bakhil. Berarti belum memiliki akhlak yang dermawan. Jadi akhlak itu sesuatu yang kalau bahasa sekarang itu sering dibahasakan dalam dunia pendidikan sebagai apa? Pendidikan karakter. Ya, kalau di pemerintah itu kan sekarang bukan sekarang, sudah lama itu bukan ditawarkan, sudah menjadi program pemerintah itu apa yang disebut dengan pendidikan karakter, membangun karakter bangsa. Tapi Islam memiliki istilah lain, akhlak. Ya silakan akhlak itu mau diterjemahkan dengan karakter, tapi harus sesuai dengan rambu-rambu Islam. Kalau bagi orang Islam, akhlak itu ya karakter. Karakter itu kan sesuatu yang sudah menjadi bagian di dalam diri kita. Itu arti dari akhlak. Jadi sesuatu yang memang sudah tertanam. Dan akhlak ini ya ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum terbagi menjadi dua, kita sudah tahu, akhlak baik, akhlak buruk. Kemudian ada hal yang perlu kita ketahui pula. Akhlak ini maudhu'ul akhlak, tema akhlak. Wa kullu ma yattasil bi 'amalil muslim wa nashati wa ma yata'allaq bi 'alaqati bi rabbih wa 'alaqati bi nafsihi wa 'alaqati ma ghairi min bani jinsihi wa ma yuhitu bi min hayawan wa jamaat. Ya, ini penting sekali. Tema akhlak dan adab di dalam Islam itu mencakup hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, bahkan hubungan manusia dengan lingkungan dan hewan. Jadi akhlak itu tidak hanya berbicara tentang akhlak manusia dengan manusia. Kita kalau bicara akhlak atau kita mendengar kalimat akhlak, itu yang ada di benak kita apa? Ya, hubungan antara kita. Itu bagian dari akhlak, dari ilmu akhlak. Tapi sebetulnya akhlak itu lebih luas. Ada akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan manusia. Manusia ini yang seagama atau tidak seagama, akhlak kita dengan lingkungan, bahkan akhlak kita terhadap diri kita sendiri. Itu dibahas dalam pembahasan akhlak. Bahkan bagaimana akhlak kita, perilaku kita terhadap hewan dibahas di dalam ilmu akhlak Islam. Lengkap. Sampai sama kucing pun yopo akhlakmu. Loh yopo. Itu tidak ada antum cari ajaran kecuali dalam ajaran Islam. Bicara dalam soal hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, manusia dengan hewan, manusia dengan dirinya. Cari undang-undang mana yang selengkap Islam. Jadi kita orang ini harus bangga. Coba bangganya bukan hanya bangga dalam aspek apa? Pengakuan saja.
Tapi tunjukkan, memang ini loh Islam, aturan Islam seperti ini loh. Ditunjukkan kebanggaan kita dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu yang kita miliki, dengan akhlak kita, dengan sikap kita. Sampai urusan orang mau tidur, ono aturan nih. Cari aturan mana selain di dalam Islam. Jadi akhlak itu ada kaitannya juga dengan Allah. Makanya kalau orang tidak sholat, jangan disebut akhlaknya baik. Kan kesalahan kita kan ada orang nggak sholat, dia tidak tahu sholat, tapi dia sama orang tuanya baik. Kita sering kali mengatakan, oh akhlaki wong iki masya Allah ya api yo. Ustaz, bagaimana kalau orang tidak sholat akhlaknya baik? Saya katakan orang tidak sholat akhlaknya tidak baik. Tidak baiknya dengan siapa? Dengan Allah. Jadi akhlaknya belum sempurna. Akhlaknya belum sempurna. Karena akhlak itu tidak hanya menyangkut hubungan antara kita dengan manusia, tapi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum, itu cara memperolehnya itu ada dua. Yang pertama itu pemberian dari Allah yang disebut mauhub, pemberian dari Allah. Maksudnya gimana? Bahwa seseorang itu sudah punya akhlak baik dari sononya. Ada manusia-manusia seperti itu. Ada orang itu penyabar banget, padahal dia belum mengenal Islam. Yaitu pemberian dari Allah memang. Ini Masya Allah itu pemberian yang luar biasa. Akhlak dari pemberian dari Allah ini yang pernah ditanyakan oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Asyaj itu pernah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu ini punya dua akhlak yang dicintai oleh Allah. Dia mengatakan, apa itu ya Rasulullah? Al-hilmu wal anah. Di dalam riwayat yang lain, al-hilmu wal haya. Kamu punya akhlak yang sangat dicintai oleh Allah. Al-hilmu, hilmu itu apa? Hilmu itu penyabar ya. Jadi tidak cepat mengambil tindakan menghukum, mudah memaafkan, itu hilm. Kata Nabi, kamu punya sifat ini, dan kamu juga punya sifat al-anah, tidak gerusak-gerusuk, sangat hati-hati. Lalu sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, apakah sikap atau akhlak yang saya miliki ini baru saya miliki atau sudah dari dulu? Kata Nabi, itu adalah akhlak yang memang Allah berikan kepada engkau. Lalu dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya akhlak yang dicintainya. Ada orang-orang seperti itu. Ini cara mendapatkan, ini bagaimana seorang memperoleh akhlak yang mulia. Ini al-mauhub, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga dalam orang-orang sekitar kita, ada orang yang ya kurang mengerti agama, tapi ada akhlak-akhlak tertentu yang sangat istimewa. Memang Allah berikan, Allah kasihkan, Allah berikan kepada dia. Yang kedua, yang ini yang memang harus kita cari, karena tidak semuanya tidak semua dari kita diberi akhlak yang mulia atau semua akhlak yang mulia. Yang kedua adalah dengan cara didapatkan, dengan cara olah diri, olahraga diri. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Kata Nabi, ilmu itu dengan belajar. Kita orang mau pinter, cerdas, ya belajar. Tidak ada di dalam Islam itu orang pinter tanpa belajar. Ya. Ada istilah ilmu laduni, ilmu ladun, ilmu yang datang dari Allah, yaitu ada prosesnya dari belajar. Ilmu yang datang dari Allah itu kalau orang belajar bertakwa, Allah tambah ilmunya. Tapi tidak belajar, rekut terus, tidur terus,
lalu berharap ilmu dari Allah, ya khayal itu namanya. Begitu juga kata Nabi, wa innamal hilmu bittahallum. Sifat hilm, penyantun, penyabar, tidak mudah marah, mudah memaafkan, itu juga dengan bittahallum, dengan belajar untuk menjadi orang seperti itu. Tanpa belajar tidak mungkin. Nabi SAW berkata, wa man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang melatih dirinya untuk sabar, maka Allah akan berikan kesabaran. Jadi kapan Allah ngasih kita orang sabar? Kalau kita melatih diri untuk sabar. Begitu pula kata Nabi SAW, wa man yasta'fif, siapa yang melatih dirinya untuk menjaga kehormatan, tidak minta-minta, tapi dia berupaya dengan kakinya sendiri, dia berdiri di atas kedua kakinya sendiri, Allah akan berikan sifat iffah, Allah akan berikan sifat mulia. Jadi pemberian itu ketika kita sudah berusaha, kita mau sabar, jadi wong sabar. Kesenggol sohib tidak usah ya tabiat ya. Latin dari kehidupan kita, ya. Diilokno dicaci maki, peluang untuk kita belajar. Kalau kita di situ gak bisa sabar, ya selamanya gak bisa sabar. Sampai saya sampai tua gak bisa sabar. Ya. Kedermawanan itu butuh latihan ya akhi. Kedermawanan butuh latihan dari sekarang, dari mulai kita sekarang ini, ya. Kita yang muda-muda ini, antum sama anak tidak jauh loh usianya. Kok guyu kan? Tidak jauh, akhi. Dilatih dari sekarang. Tidak bisa antum tiba-tiba nanti aja saya mau jadi orang dermawan nanti, tidak iso. Mulai sekarang. Setiap hari uang sangu, sekian, walaupun nilainya kecil, sekian untuk sosial. Kalau terlalu kecil ditabung dulu. Nanti akan tumbuh. Jadi dengan latihan, makanya sifat-sifat mulia itu dia akan tumbuh dan kuat dengan latihan. Sebagaimana kita ingin menguatkan anggota tubuh kita, ingin menyehatkan anggota tubuh kita, itu butuh apa? Latihan. Akhlak mulia pun butuh. Jadi riyadhah, olahraga itu tidak hanya berkaitan dengan jasmani kita, namun rohani kita perlu riyadhah, perlu olahraga. Dan antum kalau olahraga, biasanya pertama-tama kali antum olahraga, yang antum rasakan apa? Berat, capek. Ya, antum mau bentuk tubuh, ya mau sispek ya. Ya, sispek berapa tahun? Nggak sispek itu orang. Jadi one pack ya. Orang mau, antum lihat, pertama kali olahraga yang dirasakan apa? Satu, berat. Memulainya berat, menjalaninya berat, efeknya pun berat. Loro kabeh sakit semua. Akhlak pun demikian. Orang sabar itu berat pertama kali. Anak mau sabar sholat, mau sabar tahan amarah, itu berat sekali, tidak mudah. Makanya jaminannya apa? Orang tidak ngamuan itu. Apa kata Nabi? Jaminannya apa? Surga. Lu, ketika ada salah seorang sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, ausini, berilah aku wasiat. Kata Nabi apa? La taghdab. Lek bahasa kita orang apa? Ojo ngamuan. Jangan marah, tahan amarahmu. Sahabat ini bertanya lagi, dia membayangkan Nabi memberikan wasiat yang wah, ini minta wasiat kepada Nabi, cuma diberiin wasiat la taghdab. Lalu dia mengulang kembali, dia merasa belum cukup. Ya Rasulullah, ausini, tambahkan la taghdab, ojo ngamuan, jangan marahan, tahan emosimu, jauhilah sifat marah. Diulang lagi, ya Rasulullah, ausini, qala la taghdab, faraddada miraran la taghdab. Diulang-ulang Nabi tetap ojo ngamuan kon. Wis. Kemudian dia baru sadar di masa tuanya, berpikir begitu pentingnya sikap bisa menahan marah, begitu manfaatnya orang yang punya sifat hilm.
Dan begitu bahayanya orang yang punya sifat tidak mampu menahan amarah. Hidupnya hancur semuanya. Kehidupan rumah tangganya hancur, bisnisnya hancur. Kenapa? Karena tidak mampu mengontrol emosinya. Ternyata laqdab itu ternyata bisa menjadi kunci kebahagiaan hidup kita. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Ojo emosian. Ya, sekarang kan banyak ya akhi, termasuk hubungan di antara kita. Rusak itu, hubungan rumah tangga, hubungan perkawanan. Kenapa? Karena tidak bisa mengontrol emosi. Satu akhlak tidak bisa kita jalankan itu sudah dampaknya seperti itu. Apalagi akhlak-akhlak yang lain. Itu butuh olah diri, riyadhah. Makanya di dalam ilmu akhlak, ya, ilmu akhlak, ilmu tazkiyatun nufus ada istilah riyadhah. Antum kalau baca riyadhah itu jangan kemudian antum bayangkan bal-balan. Lu nang ilmu tazkiyatun nufus ono futsal rek. Ya. Tapi riyadhah di sini yang dimaksud oleh ulama tazkiyatun nufus adalah riyadhah itu olah diri, olahraga jiwa, nahan. Jadi di jiwa ini betul-betul kita tahan, kita tekan, kita arahkan. Dan itulah kekuatan yang sesungguhnya. Nabi SAW bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, wa innama syadidu man yamlik nafsahu 'indal ghadabi." Orang kuat itu bukan orang yang bisa banting orang. Tapi orang kuat itu kata Nabi, orang yang dia mampu menahan dirinya ketika marah. Itu orang kuat. Dan Nabi SAW mengatakan, "Wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah." Mujahid yang sesungguhnya, pejuang yang sesungguhnya itu siapa? Yang mampu melawan, memerangi hawa nafsunya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak ikhwani fillah azzallahu ayyakum, ya. Akhlak di dalam Islam itu berbeda dengan karakter. Kalau akhlak di dalam Islam itu masadir atau masdar, sumbernya itu Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita tidak seperti konsep-konsep akhlak, perilaku baik di luar Islam. Perbedaannya di mana? Perbedaannya dari sumber dan tujuan. Nah, sumber dan tujuan. Kalau kita Islam sumbernya jelas, Quran dan hadis. Kalau konsep yang lain, mereka tidak punya sumber yang jelas. Seringkali dikembalikan kepada adat, dikembalikan kepada kebiasaan, dikembalikan kepada norma-norma yang berlaku di wilayah atau di tempat orang itu tinggal. Kalau Islam akhlak itu dikembalikan kepada nilai-nilai Quran dan Sunnah. Maka orang Muslim tidak mungkin bisa menjadi bagus akhlaknya kecuali dia belajar Al-Quran, karena di situ ada nilai-nilai akhlak. Seorang Muslim tidak mungkin bisa berbaik akhlaknya kecuali dengan belajar Sunnah Rasulullah SAW, karena di situ ada nilai-nilai akhlak, nilai-nilainya. Macam-macamnya itu ada di dalam Quran dan Sunnah. Yang lain mereka mengatakan, akhlak yang baik itu adalah akhlak yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Makanya di dalam Islam, di Eropa, ya, atau di banyak negara-negara yang tidak menjalankan Islam, orang yang tidak berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya dianggap tidak sopan. Berjabat tangan, bahkan cipika-cipiki dianggap sebagai kebaikan. Tapi bagi orang Islam itu bukan kebaikan. Kesopanan justru sebaliknya. Ini sudah berbeda. Sama-sama ingin menjalankan akhlak, ingin menjalankan perilaku yang baik, tapi ternyata di situ ada perbedaan. Kenapa? Karena masadir, sumbernya berbeda. Kita dengan akhlak atau konsep karakter akhlak di luar Islam, sumbernya. Yang kedua tujuannya. Kalau kita berakhlak, tujuannya apa? Apa tujuannya? Antum berakhlak itu tujuannya apa? Surga. Mencari ridhonya Allah. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Di Eropa itu banyak manusia berakhlak, terutama soal hubungan dengan manusia, ya. Saya katakan akhlak berkaitan dengan manusia, kejujuran, kemudian amanah. Ya, kemarin saya mengikuti
seminar melalui Zoom ya. Zoom. Ada satu orang yang cerita di Jepang itu bagaimana dia terkagum-kagumnya dengan Jepang itu. Ya. Itu ada tempat dompet apa barang-barang hilang itu ditaruh di satu tempat, itu tidak ada orang nyolong. Ya. Tidak ada orang nyolong. Ada benda jatuh dikembalikan. Coba taruh sini, ada dompet taruh jatuh di tengah embong gitu. Ya. Akhlak. Kemudian dan kita saya dengar cerita ya kawan fillah. Mungkin pernah saya ceritakan di Australia. Ada satu muslim, dia jalan di taman. Kemudian ada satu pohon diberi polis lain, garis polisi. Muslim ini mengira, lu nang Australia ada pohon keramat lagi. Padahal Eropa ini kan tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Atau Australia. Itu kan seperti budaya Eropa, tidak percaya. Mereka sangat-sangat rasional, aklani banget. Kaget, bahkan dijaga polisi. Dijaga polisi pohon itu. Ternyata ketika didekati, ternyata apa? Kenapa ada polis lain? Kenapa ada polisi? Karena ada burung yang baru melahirkan. Dijogo, si jogo polisi. Di mana itu? Bukan di Surabaya, bukan di Sasak. No. Di Sasak ditembaki itu. Ya. Syuf, akhlak apa bukan itu? Hadza huwal Islam. Nabi itu ketika ada sahabat mengambil anak burung yang baru melahirkan, diambil burung itu Nabi menyuruh kembalikan. Hatta hewan jangan ente sakiti. Allahu Akbar. Hadza Islam. Jadi sampai seperti itu. Dan banyak contoh-contoh, termasuk soal bisnis, jualan. Ya, di sana itu sangat kejujuran luar biasa. Akhlak. Tapi tujuan mereka tidak berkaitan dengan urusan apa? Akhirat. Mereka berbuat demikian demi dunia. Mereka jujur, bisnis mereka jujur, tidak mengkhianati. Ya semata-mata ingin mendapatkan materi. Agar mereka dihormati, agar mereka itu mendapatkan keuntungan. Ya mungkin ada sebagian yang memang didorong oleh faktor imannya, iman Kristiannya. Tapi tentu bagi kita, bagi orang Islam, berbeda iman kita. Kalau iman kita jelas, rata-rata mereka berbuat baik itu bukan karena urusan akhirat, tapi urusan madi, urusan materi. Saya jujur karena saya kalau tidak jujur saya bisa ditangkap. Saya kalau tidak jujur saya bisa diberi sanksi sosial oleh masyarakat. Itu mereka. Kalau kita, saya jujur karena Allah perintahkan saya untuk jujur. Maka masyarakat mau memberi sanksi atau tidak, ada undang-undang atau tidak, saya tetap jalankan. Kenapa? Karena tujuan saya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan saya adalah mencari ridhonya Allah. Makanya orang muslim itu seharusnya tanpa perlu CCTV dia sudah menjadi baik. Karena ada iman. Iman itu, iman yang benar itu akan melahirkan al-muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Kenapa banyak CCTV di mana-mana? Soalnya manusianya nggak bisa dipercaya. Nggak bisa dipercaya. Kalau di zaman sahabat, zamannya Rasulullah SAW, itu semua sudah bisa dipercaya. Ya, orang mau berbuat maksiat takut. Jadi itulah membedakan kita dengan mereka. Kita cari akhlak ridhonya Allah. Oleh karena itu antum, kita, saya berakhlak jangan sampai tujuannya duniawi. Ya, anak jujur dalam hubungan saya agar saya bisa mendapatkan kenaikan pangkat umpamanya. Itu yang dia cari. Orang seperti ini kalau dalam konteks di luar atau ketika dia sudah tidak berada di lingkungan kerjanya, dia bisa jadi dusta karena tidak ada tujuan yang dia capai.
Tapi kalau orang ingin mencapai ridhonya Allah, dimanapun dia tetap jujur. Maka kalau kita berakhlak karena manusia itu namanya riya. Kita sopan, ya, sama guru kita, sopan, masya Allah, ahlan pak. Tujuannya apa? Nilai pak. Ya. Biasanya siswa seperti ini, mahasiswa seperti ini, di depan gurunya, dosennya masya Allah, di belakang ngantemi dia. Iku wa'min, iku rejal, iku. Ya. Iku enak ya. Tidak punya akhlak. Kenapa? Karena tujuannya dia bukan karena, kalau dia karena Allah, di depan orang, di belakang orang sama. Karena dia tahu Allah selalu melihat. Hadal muslim, itu yang membedakan. Ya. Maka berakhlak dengan akhlak yang mulia itu bukan untuk mencari pujian manusia, bukan untuk mencari sanjungan, namun yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kehidupan kita ini kehidupan yang dibangun di atas akhlak yang mulia. Dengan akhlak inilah subhanallah Islam ini akan jaya, akhi. Maka dikatakan bil ilmi wal akhlaq. Dengan ilmu dan akhlak peradaban Islam ini akan dibentuk. Kita jangan teriak-teriak ngantemi Yahudi kalau belajar aja malas. Wis ojo khoyal. Kita jangan teriak-teriak mau ngalahkan 9 naga itu. Kita kan bilang sekarang ini kan umat Islam yang paling gampang kan apa? 9 naga itu. Sudah. Kayak apa dilokno? Mereka sudah kaya, mereka usaha. Wong itu regut terus. Apakah kita menjatuhkan mereka dengan teriakan, dengan kamarah? Tidak. Dengan ilmu, dengan akhlak. Akhlak itu sikap. Kan seringkali kita lebih sering teriak-teriak daripada belajar, daripada menuntut ilmu. Orang sukses ngamuk-ngamuk gitu orang. Loh, sukses ya karena mereka usaha. Mau mereka banting tulang seperti itu, ya mau gimana? Mereka dah sukses. Bil ilmi wal akhlak. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ahamiyatul akhlak. Ini sudah pernah saya sampaikan di awal, ya saya ringkas saja. Kenapa kita harus berakhlak ya ikhwani fillah? Seperti tadi yang pernah saya singgung di awal, akhlak itu adalah bagian terpenting dari Islam. Nabi sallallahu beliau bersabda, "Innama bu'itsu li utammima salihal akhlak." Bahkan tauhid itu juga bagian dari akhlak. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak ya ikhwani fillah sababun li mahabbatillah, menjadi salah satu sebab Allah mencintai kita. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, man ahabbu ibadillah ilallah, siapakah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah? Nabi SAW bersabda, ahsanu bi khuluqah, hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang yang berakhlak yang mulia adalah akhlak yang mulia merupakan sebab dicintai oleh Allah dan dicintai oleh siapa? Rasul kita Muhammad SAW. Beliau bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling saya cintai dan orang yang paling dekat tempat duduknya di hari kiamat kelak dengan saya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW dan duduk bersama beliau SAW. Kemudian akhlak di antara sebab-sebab terbesar masuknya seorang ke dalam surga. Nabi SAW bersabda ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan manusia baik masuk ke dalam surga? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan akhlak ikhwani fillah menjadi penyebab kita masuk surga dan dihapuskan dosa-dosa kita. Ada seorang laki-laki yang ketika dia melihat di jalan ada batang pohon yang menghalangi jalan manusia, dia pun mengatakan, saya tidak ingin pohon ini atau batang pohon ini mengganggu kaum muslimin. Dia singkirkan. Apa yang terjadi? Allah ampuni dosa-dosanya dia. Bahkan wanita pelacur bisa terampuni karena apa? Kasih sayangnya kepada anjing. Demikian besar sifat rahmat dan akhlak kepada hamba-hamba Allah SWT. Jangan remehkan akhlak sekecil apapun. Jangan remehkan perbuatan sekecil apapun. Kalau berkaitan dengan hamba-hamba Allah, berbuat baiklah sekecil apapun. Dan juga jangan remehkan dosa sekecil apapun, apalagi terkaitan dengan hamba-hamba Allah. Itu berat sekali. Kemudian akhlak yang mulia, orang yang berakhlak yang mulia itu bisa menyetarai, ya, kedudukannya bisa menyetarai orang yang selalu puasa dan selalu sholat malam. Fulan sholat malamnya biasa-biasa saja, mungkin 2 rakaat.
puasanya nggak terlalu banyak, tapi akhlaknya mulia. Kedudukannya bisa menyetarai orang yang sholat terus menerus dan puasa terus menerus. Hadzal akhlak. Dan beberapa keutamaan-keutamaan yang lain. Ini muqaddimat, ya, pendahuluan-pendahuluan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk membahas tentang akhlak seorang muslim, yang dimulai dengan akhlak seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala.